Oke, Atek sudah selesai. Pertanyaan, ya berarti kalau ada pertanyaan gini, artinya saya harus lihat chat. Nah, saya lihat chatnya dulu. Udah banyak ya, ada 70. Bentar. Saya absen dulu. Oke, sudah ready. Nah, ya, saya bacain cepat. Ya, ini juga mendung. Enggak pertanyaan sekarang. Ini saya ngomong tadi. Ini orang tua melaporkan ya. Peraturan sudah jelas ya. Dimatikan video sama mikrofon biar gak ganggu saya. Soalnya kalau saya kaget nanti saya lupa. Enggak lah ya. Pertanyaan titel-titel ya. Kemudian ini Matahari baik ya. Sponsor juga baik ya. Mereka selalu menyiapkan suplemen untuk dibagikan bagi peserta yang hadir. Ya. Tapi ada syarat. Apa dok syaratnya? Ya tinggalkan nama anak, HP, kota asal ya. Terus nanti lucu ya. Kalau Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu nanti akan di WA. Ya di WA oleh orang Matahati ditanya, apakah betul Bapak Ibu tanggal 9 Januari mengikuti seminarnya Dr. Ali? Ada yang ngomong, waduh ini pemalsuan atau penipuan dok? Enggak, itu asli ya orang Matahati ya. Nanti dijawab betul ya, kemudian mereka akan menginformasikan Bapak Ibu akan mendapatkan door prize, terus mereka minta kalau Bapak Ibu mau dikirimkan, mereka minta dibantu untuk dikasih ongkir, ya oke lah, tak rasa hal yang normal lah, ya oke, cuma dibebankan ongkir. Oke, ini saya baca dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Oke ya, ini sudah diisi nama orang, nama anak, nama ini ya. Masih saya nggak berani merubah langsung dok, takut errornya kan bisa bingung. Iya. Jadi kalau diet ini ngomong diet ya ini ya Bu Lilianti ya. Ini ngomong diet iya. Diet nggak boleh langsung dirubah ya. Jadi memang kalau melakukan terapi BICOM atau protokol terapi Dr. Ali, kerjakan diet yang selama ini sudah dikerjakan. Paling nggak selama 6 bulan. Baru nanti setelah 6 bulan kita coba secara perlahan ya. Jadi jangan langsung ngomong bebas diet. Kalau dari awal memang nggak diet, ya nggak usah diet. Tapi kalau yang diet, apalagi dietnya ketat, please 6 bulan. Baru habis 1 kotak, Bapak Ibu. Minumnya baru habis 1 kotak. Oke ya. Mantap, cepet banget coba partisipan. Enggak lah, kurang banyak Bu. Saya maunya 300. Serakah. Iyalah, wong grup Facebooknya ada 4.600, masa yang join di sini cuma 100 lebih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya ini jalan Tuhan. Ya saya cuma bisanya kayak gini, bantunya ya mau diapain. Mau saya paksa, nggak bisa lah. Ya Bapak Ibu ya, saya baca dulu. Nanti setiap sesi, saya akan break pertanyaan, supaya pertanyaannya nggak numpuk. Jadi, jangan nanti kalau sudah sampai belakang baru nanya yang depan. Waduh, jangan. Sekarang topiknya Atek, nanyanya Atek. Nanti topiknya biomedis Asira, gitu ya, dibagi ya pertanyaannya ya. Biar nggak loncat-loncat. Dikit lagi nih, kurang separuh nih. Ini Bapak Ibu aktif sekali ya ngisi namanya. Karena udah banyak sih yang dapat door prize ya. Luar biasa ya. Aksa dikasih, ya, enzim dikasih, Synbio dikasih. Aku nggak tahu vitamin D3 dikasih nggak. Yang kemarin kan Proofread dikasih ya. Ya mudah-mudahan dikasih lah vitamin D3. Ini Bu Lucy juga datang ya, Bu Lucy Bogor ya. Hai Ibu. Ya. Oke, Bu Reni datang. Nah, banyak lah orang tua yang saya kenal di Facebook ya. Kenal namanya di Facebook ya. Nggak tahu muka orangnya ya. Oke, ini Bu Winda juga datang. Pindah mana ini? Oh, nggak pindah. Kayak saya dok rajin seminar, rajin bikin laporan. Oh, semoga akan indah. Semua pasti indah pada waktunya. Tenang aja. Ya, tenang aja. Tuhan itu baik. Sudah tes Asira ulang nih Bu Mevi datang nih. Nah ini nanti kalau ada yang kepingin tahu Atek, Bu Winda juga bagi-bagi kok. Sama, semua orang tua ini baik-baik ya. Kalau ada yang minta tolong pasti dibantu ya. Ada perbaikan ya, syukur ya. Masa nggak ada perbaikan, klinisnya ada perbaikan ya, selalu ada perbaikan. Ya. Izinkan saya membaca dulu. Oke. Nggak ada pertanyaan kayaknya untuk Atek ini. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Berarti Bapak Ibu sudah mengerti. Kadang-kadang ditanya juga ya sama. Ini ada yang komplain. Halo dok, saya hadir lah. Loh kok dapat foto saya? Ya saya nyolong Bu, nyolong di FB. Ya ngaku-ngaku ya, saya nyolong di FB.
ini Amira nih, Bu Ica tuh Hasanah dok. Oh, Bu Hasanah yang itu orang Bali itu ya, udah dibajak pakai anak saya dok. Wih, anaknya berarti sudah luar biasa. Ini si Amira itu kan anaknya, waduh, ya, luar biasa. Di polisian ini nggak ada suaranya. Tuh, kok kasihan banget ibu itu nggak punya suara. Mungkin suaranya dimatiin kali. Coba laptopnya dicek, suaranya mungkin dikecilin, ya nggak ada suaranya. Atau handphonenya suaranya dikecilin, jadi nggak dengar suara. Nama telegramnya apa? t.me/atek_Indonesia. Ya. Kalau enggak nanti WA aja, ya WA ke grup kita, ke komunitas pasti dikasih tahu. Ya, ada Mbak Rizka juga. Ya. Don't worry, orang-orang kita banyak. Nanti yang tak kenalkan itu, ini @autis biomedis ya, ada juga ya dari Bu Mevi ya. Ini Bu Ayuni Yuliana. Dok, semakin saya belajar, justru saya semakin bingung. Sama, Bu. Saya juga ya, Bu. Semakin belajar, saya semakin merasa bodoh ya. Kok tambah gak ngerti ya? Ya, begitulah ilmu ya. Bagaimana membedakan anak saya itu autis, ADHD? Gak perlu dibedakan, Bu. Ngapain? Yang penting masalahnya apa, diatasin ya. Gak usah dibeda-bedain. Ya, lalu kalau sudah ketemu autis mau diapain? ADHD mau diapain? Disleksia mau diapain? Yang penting masalahnya aja. Ya, gak usah dipikirin. Ya, apakah dengan penanganan untuk anak dengan diagnosa berbeda sama? Ya, tergantung masalahnya. Ya bisa sama, bisa berbeda. Don't worry. Apalagi ibu bingung nih, karena diagnosa anak saya berubah-ubah. Ya makanya Bu, gak usah mikir diagnosa Bu, cari yang pasti-pasti aja. Yang pasti penanganannya Pak. Kalau ADHD ya berarti anakmu hiperaktif. Ya kan gitu aja tuh, selesai amat. Ya tinggal hiperaktifnya kita atasi. Ya. Entah mau diomong apapun ya, ibaratnya diatasi. Oh, Bu Alvi ini ternyata sinyalnya keluar masuk. Ini sekarang Mama Winda, Bu Ailis juga keluar ya. Angin lewat, sinyal ngilang. Saya juga takut ya Bu, di sana hujan terus ya. Tapi untung sudah aman. Oke. Dan ini Bu Alis masih susah. Ya. Tidak apa-apa, keluar masuk tidak apa-apa. Yang penting saya tidak keluar masuk. Kalau saya keluar masuk repot yang dengernya. Nomor WA grupnya apa Pak? Tolong orang mata hati menghubungi Bu Listianitia ya. Kasih nomornya Mbak Rizka biar nanti Mbak Rizka yang ngurusin ya. Ini ada yang memang Valeria ini yang jangan-jangan disambas nih ya. Tadi saya out sendiri. Oke ya. Gak ada pertanyaan ya Atek ya. Jadi kita tutup ya. Kita tidak akan membahas Atek lagi ya. Kita lanjut slide berikutnya ya. Ini websitenya kita deteksiautis.com. Ini tempatnya Pak Heri ya, tempatnya member spesial untuk berbagi voucher bagi yang mau tes biomedis Asira mendapat potongan harga 500.000 atau nanti Bapak Ibu bisa cari di Facebook atau di Telegram. Banyak orang tua yang juga akan menawarkan voucher ke Bapak Ibu yang belum tes sebesar Rp500.000. Oke, next. Kita lanjut. Nah, sekarang kita fokus nih. Jadi kata tadi Bu Ayunya Yuliana ya nanya ya. Dok, anakku diagnosnya apa? Gak usah dipikiri, Bu. Anak kita itu punya masalah. Masalahnya di speech, sosialisasi, sensori integrasi, kognitif, behavior, sama kesehatan. Ya, kesehatannya apa? Ya itu tadi, BAB-nya bau, Dok. Gangguan tidur, Dok, susah tidur. Nah, kayak gitu ya. Anaknya diare, Dok. Nah, itu kan gangguan kesehatan ya. Nah, itulah masalah. Ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh Nah, kita fokus beresin masalah ini asalnya dari mana. Kalau kita tahu asalnya, kita bisa beresin. Kalau nggak tahu asalnya, ya kita nggak bisa beresin. Ya, oke? Berarti ya, jadi kita nggak fokus, nggak peduli anakmu autis, bukan autis, atau apapun. Pokoknya ketemu problemnya ini, ya problemnya ini kita bereskan. Kalau problemnya ini hilang, otomatis diagnosanya hilang sendiri. Ya, karena tadi kan apa? Nuduhnya autis apa? Karena anak kita punya gangguan di 4 bidang. Ayo sebutkan 4 bidang itu apa, ayo. Ya, benar. Bicara, sosialisasi, sensori kognitif, behavior kesehatan. Gitu aja kok tanyain ya Dok. Ya, diulang-ulang ya, biar pintar. Biar pindah ke memori jangka panjang. Oke, next. Nah, ternyata gangguan-gangguan tadi yang 4 macam itu bisa diakibatkan oleh 2 hal.
Ini sudah saya bagi di 2 video saya, Bapak Ibu. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya sering membicarakan masalah yang ini. Jadi yang namanya error itu kita sebut sebagai brain inflamasi. Itu disebabkan karena apa? Salah satunya kalau gangguan dysbiosis. Ya, jamurnya tumbuh subur. Padahal kalau ngomong dysbiosis itu nggak cuma ngomongin masalah jamur, Bapak Ibu. Ada yang namanya parasit. Kalau ngomong parasit artinya cacing salah satunya. Kemudian ngomongin lagi yang namanya bakteri. Dan ada lagi yang ngomongin namanya virus. Tapi di sini nggak dibahas. Kita cuma ngomong satu di sini doang. Tapi ini mewakili yang namanya dysbiosis atau patogen yang membuat anak kita error. Nah, ilmunya apa? Kalau saya suka ngajarin ke yang lalu-lalu, tariklah ke belakang tanda panahnya kita balik. Jamur ini tumbuh subur karena apa? Kemungkinan besar anak kita pernah sakit mendapatkan antibiotik, bakteri baiknya mati sehingga jamurnya tumbuh subur gitu. Apalagi kondisi yang memperburuk, kondisi anak kita jadi brain inflamasi, salah satunya dari vaksinasi. Vaksinasi apa? Dapat merkurinya dari sana. Kayak gitu loh ceritanya Bapak Ibu. Ya ini genetik, epigenetiknya di sini. Tanda-tanda peradangannya di sini. Gangguan pencernaannya di sini. Ini yang namanya alergi gluten kasein ini. Jadi inilah yang dulu kita ributkan 2 tahun pertama. Sehingga banyak orang tua yang waktu itu ngomong, wis suplementasi aja cukup. Enggak Bapak Ibu. Ini baru beresi sebagian kecil. Ini ilmu yang cuma 8%. Kecil banget ini Bapak, nggak ada artinya ini ya. Di tempatnya kita nggak ada artinya. Ini masa kecil ini, main-main ini. Inilah yang kadang-kadang menyebutkan ada Bapak Ibu yang ngambil kesimpulan, udah gak usah tes aja dok, anakku diterapi aja suplemennya sama semua. Iya Bapak Ibu bisa baca di laporan di Facebook, ya suplemen yang saya pakai ya itu aja, tinggal dosisnya kita mainkan tergantung dari kondisi anak. Tapi masing-masing suplemen itu punya kerjanya sendiri-sendiri. Ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu harus rajin nonton video, rajin baca, walaupun ada yang komplain, dok pulang sudah malam, anaknya rewel, enggak punya waktu. Ya itu karmamu. Ya kayak saya sekarang, ngurusi ratusan ribuan orang ini ya karma saya. Ya harus saya kerjakan. Ya, nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengeluh. Nah inilah bagian dari hidup saya untuk melayani. Bapak Ibu mungkin 1 atau 2 yang diurusin. Dan itu termasuk anaknya Bapak Ibu yang saya urusin. Saya ada ratusan, ada ribuan orang. Jadi nggak usah ngomongin karma, ya, nggak usah ngomongin sibuk atau nggak sibuk. Tinggal mau atau tidak mau. Ya sorry, saya ngomongnya agak kasar. Ya. Bapak Ibu heran ya, tahun ini Dr. Ali lebih banyak ngomong sorry ya dibandingkan tahun lalu. Ya tahun lalu lebih banyak marahnya. Tahun ini saya lebih banyak sorry-nya. Dr. Ali berubah ya sedikit lah ya. Kepingin berubah jadi lebih baik. Ya. Bukan orang yang marah, bukan orang yang lebih baik lah. Ini satu sisi Bapak Ibu, ya, cuma satu sisi aja. Kemudian Bapak Ibu yang akhir tahun saya ajarkan adalah gangguan yang kalau kita istilahkan adalah hardware, yaitu otaknya. Inilah yang tidak bisa dibenerin sama suplemen. Inilah yang bisa dibenerinya pakai Bicom, karena kita tidak mungkin membuka kepala anak Bapak Ibu, kemudian melakukan reparasi. Kalau nggak sebalik, ya, maka saya pakainya Bicom. Nah, ada terapi blok otak, berdasarkan organnya, berdasarkan yang lain-lain. Ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, tolong nanti tonton videonya. Ya, jadi masalah yang timbul sekarang ini, yaitu 4 gangguan tadi, gangguan bicara, sosialisasi, sensori kognitif, perilaku kesehatan, itu bisa disebabkan karena gangguan di hardware, maupun gangguan yang ada di sini. Yang saya tuh bingung ngomongnya, ini software bukan ya, peduli amat lah, kok gangguannya di sini. Ya, yang bisa kita atasi dengan sebagian kecil, makanya saya cuma ngomong 8% dengan suplementasi. Ya, bisa dibantu, tapi nggak menyelesaikan masalah, enggak. Nanti saya akan jelaskan di slide yang lain atau slide yang terpisah lebih detail. Ya. Nah di sini kalau kita nggak tahu, ya, tanpa melakukan tes, nggak tahu penyebabnya di mana, terus lu ngobatin. Ya kalau pas, anaknya progres.
Kalau nggak pas itu ada dua. Ada yang masih nyenggol-nyenggol, Dok. Ya berarti masih progres tapi nggak optimal. Bapak Ibu pernah kebayang nggak mengeluarkan duitnya lebih banyak? Kelihatannya hemat, nggak melakukan tes biomedis ASIRA kelihatannya hemat. Tapi sebenarnya enggak. Kalau nggak pas atau nggak tepat, kan waktunya lebih panjang, suplementasinya lebih lama. Terapinya kan jadi ngaco, waktunya memanjang. Apakah menghabiskan uang? Itu pertanyaannya. Dan yang paling mahal, yang nggak bisa dinilai dengan uang apa? Waktu. Anakmu keburu gede. Tahu-tahu udah 19 tahun mau diapain? Tahu-tahu udah 26 tahun mau diapain? Coba orang tua yang anaknya udah besar-besar setelah mengikuti protokol dokter Ali, apa yang ada di pikiran mereka? Dok, kok nggak dulu-dulu ya kenal sama dokter Ali? Bener nggak? Ayo, ngaku. Bener atau enggak? Ya itulah yang namanya karma. Kita baru ketemunya sekarang, baru berjodohnya sekarang. Ya enggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, jangan sampai Anda membuang-buang waktu, membuang-buang uang